Ustazah semua ini, saya jadi deg-degan ini. Mana Bu, kabarin semua ya, Masya Allah, seneng nih saya. Ini saya maaf Bu, ini Al-Azhar Gading ya Bu? Ya betul Bu. Pak. Gading. Iya betul. Sumarekon Serpong. Gimana? Sekarang mau dimulai atau apa? Bagaimana nih saya? Ya, mohon izin kami mulai kajian Ustadz. Silakan MC. Pak Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayahnya sehingga saat ini kita masih diberi kesempatan berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di kajian rutin SD Islam Al-Azhar 60 Sumarekon Serpong. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, kerabat, dan sahabat-sahabatnya. Semoga pada hari kita semua saatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai acara pembukaan, marilah kita dengarkan dulu pesan-pesan dari marketing Sekolah Al-Azhar 61 Sumarekon Serpong kepada Ibu Novi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, silakan Bu. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmat, taufik, hidayat dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara kajian ini dalam keadaan sehat tanpa halangan satupun. Tak lupa salawat serta dalam kita ujungan kepada Nabi Muhammad besar sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat pula yaumul akhir nanti. Amin amin Allahumma amin. Yang kami hormati selaku Kepala Sekolah SD Islam Al-Azhar Sumarekon Serpong Bapak Dende Nuri MPD. Yang kami hormati Ustadz Ihsan Hakim selaku penceramah kajian hari ini. Yang kami hormati Ibu Nariska atau Bunda Malika selaku Ketua Jamiah SD Islam Al-Azhar Sumarekon Serpong serta tim dan lain-lainnya. Dan yang kami hormati ibu-ibu pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehadiran kita di sini menjadikan amal baik kita bertambah ilmunya kita. Atas nama SD Islam Al-Azhar Sumarekon Serpong, saya mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan ibu-ibu semua, serta kajian kali ini dapat diselenggarakan dengan baik dan lancar, alhamdulillah. Sehubung dengan tema kajian kali ini meneladani sikap Rasulullah, perkenalkan kami Novi sebagai marketing SD Islam Al-Azhar Sumarekon Serpong akan menampilkan video tentang kegiatan pembelajaran. Boleh dipersilakan?
Ya, terima kasih Bunda Arka. Selanjutnya alhamdulillah bentuk apresiasi dari orang tua dan murid menjadi motivasi bagi kami untuk terus membangun generasi beradab, cerdas dan kreatif. Dan kami ingin menginformasikan bahwa SD Islam Al-Azhar 61 Sumarekon Serpong masih membuka pendaftaran murid baru tahun pelajaran 2021-2022. Dengan ini kami menginformasikan adanya potongan promo early bird sebesar 2 juta dan potongan formulir pendaftaran sebesar Rp100.000 sampai tanggal 25 November 2020. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja menuju acara selanjutnya, yaitu acara inti yang sudah kita tunggu-tunggu. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu MC. MC mute. Buka mikrofon, Mam. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Novi atas penjelasannya. Semoga Sekolah Al-Azhar 61 Sumarekon Serpong semakin maju, membawa putra-putri kita menjadi generasi yang kreatif, inovatif, dan berakhlak mulia. Alhamdulillah, hari ini sudah hadir di antara kita Ustadz Ihsan Hakim. Terima kasih kepada Ustadz Ihsan Hakim yang sudah berkenan hadir hari ini untuk berbagi ilmu dengan kita semua. Jemaah rahimakumullah, sebelum acara dimulai, marilah kita bersama-sama membaca Ummul Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya, perkenalkan kami selaku panitia dari kelas 3B untuk membacakan susunan acara kajian rutin pada hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga adalah tausiah bersama Ustadz Ihsan Hakim dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawabnya. Acara keempat, doa yang akan disampaikan juga oleh Ustadz Ihsan Hakim. Acara yang kelima adalah pembagian door prize dan penutup. Demikian susunan acara pada kajian kali ini. Untuk itu kita langsung mulai pada acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara kajian rutin online ini dengan pembacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kajian ini mendapatkan keberkahan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Untuk acara yang kedua selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Bunda Elang dan dilanjutkan pembacaan sari tilawahnya oleh Bunda Dabit. Kepada jamaah sekalian, bisa dibuka Al-Qur'annya. Dalam kesempatan kali ini akan dibacakan surat Al-Imran ayat 31 sampai 33. Kepada Bunda Elang dan Bunda Dabit, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul ati'ullaha war rasul
fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Saya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Katakanlah, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat pada masanya masing-masing. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Masa Allah, kita semua sudah mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dan sari tilawahnya. Semoga yang membaca Al-Quran dan sari tilawah juga kita yang mendengarkan mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah, kita lanjutkan ke acara kajian rutin yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ihsan Hakim dengan tema meneladani sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepada Ustadz Ihsan Hakim, kami persilahkan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas segala limpahan kasih dan sayangnya kita bisa bertemu, berkumpul. Ya, mudah-mudahan Allah selalu berkahi kita semua. Salawat dan salam tak lupa kita tujukan pada Nabi Muhammad SAW. Apalagi kita lagi membahas tentang sisi kehidupan dan juga teladan beliau sekarang ini. Juga yang tak kalah pentingnya, saya hormati Bapak Pimpinan Al-Azhar 61 Sumarekon, ibu-ibu, panitia, dan juga bunda-bunda solehah yang hadir di sini, Masya Allah. Juga yang tak kalah penting, MC Najwa Shihab. MC-nya Najwa Shihab ya? Masya Allah, Pak. Suaranya Belum, Pak. Suaranya ini benar Bu, empuk benar ini Mas. Masya Allah. Dan semua yang hadir saya tidak bisa sebutkan satu-satu, mudah-mudahan Allah selalu berkahi semua kita. Dan juga misi visi dari Al-Azhar 61 berkat dukungan ibu-ibu, juga pihak sekolah dan juga yang lain, mudah-mudahan ya tak kalah pentingnya dicatat oleh Allah sebagai jadi amal ibadah nanti di akhirat. Amin. Ibu-ibu rahimakumullah. Kalau kita bicara tentang Rasulullah Muhammad SAW dan juga Nabi, itu masuk dalam kategori rukun iman atau rukun Islam? Rukun Iman, Pak. Ketika bicara rukun berarti wajib kita yakini, benarkan dan sebagainya. Karena bicaranya rukun iman. Ya, karena bicaranya rukun iman. Dan ketika pada saat teladan-teladannya, bicaranya, perilakunya yang kalau kita ikuti, apalagi tadi dibacakan di awal surat, ya qul in kuntum tuhibbunallah ya fattabi'uni, maka ikutilah aku kalau engkau memang benar-benar mencintai Allah. Jadi ukuran kita cinta kepada Allah itu seberapa besar juga kita ngikutin apa yang Rasulullah contohkan ke kita. Jadi gampang Bu,
caranya? Kalau ditanya, ibu cintanya besarnya kepada Allah seberapa besar? Coba aja ibu lihat perilaku ibu nyontoh Rasul nggak? Gampang sebenarnya. Kalau misalnya ada orang wah cinta kepada Allah, sampai sholawat Rasul juga maulid Nabi dilakukan, tapi perilakunya nggak mencerminkan seperti itu bukan dia mencintai Allah dan Rasul. Nah, kalimat rukun ini adalah kalimat yang menunjukkan bahwa wajib seorang muslim itu harus meyakini rukun keimanan ini. Makanya saya mau bahas tentang iman yang bagaimana nanti kita hubungkan dengan teladan Rasulullah Muhammad SAW. Dicatat, iman mencakup yang pertama tasdik. Apa Bu? Tasdik. Ya, bulan depan kita ujian ya, ibu-ibu. Saya tanya ini 3 ini nggak lulus nggak boleh ngaji lagi sama saya pokoknya. Tasdik, ta, shot, dal, ya, kof. Tasdik. Kita sering dengar kata sidik. Apa arti sidik, Bu? Apa arti sidik? Benar. Oke. Ya, yang kedua, setelah tasdik harus ada yakin. Yakin. Yang kedua yakin. Nah, yang ketiga adalah beramal. Wa yu'allaqu bima itu mengamalkan yang dia benarkan dan diyakini. Yang ketiga. Tasdik, yakin, mengamalkan yang dia benarkan dan diyakini. Kita akan bahas nih sekarang. Sekarang kita bicara rukun iman dulu. Iman kepada Allah. Ya, baru nanti kita iman kepada Rasul yang kita akan jelaskan. Sekarang pertanyaannya. Ibu-ibu, membenarkan nggak keberadaan Allah? Allah itu ada nggak, Bu? Ada. Ada. Oke, membenarkan keberadaan Allah berarti tasdik tadi artinya membenarkan keberadaan Allah. Kata tasdik yang pertama. Sekarang pertanyaan lagi. Orang kafir juga membenarkan keberadaan Allah nggak? Seperti misalnya Abu Jahal, Abu Lahab. Membenarkan nggak keberadaan Allah? Ayo. Jangan sampai nanti kita gaji, anak-anak kita udah belajar dari dulu. Berarti sekarang kita salah. Abu Jahal, Abu Lahab membenarkan nggak adanya Allah? Membenarkan. Menerangkan. Membenarkan nggak adanya Allah Abu Jahal, Abu Lahab? Membenarkan. Apa yang beda kita sama Abu Jahal, Abu Lahab? Oh, begitu yang harus pertanyaannya. Sekarang pertanyaan lagi. Orang kafir membenarkan nggak keberadaan Allah? Orang kafir dulu dan sekarang membenarkan nggak keberadaan Allah? Allah itu ada. Membenarkan. Ya Bu, Bapak, silakan lihat ini. Nanti kita bisa tahu bedanya. Nah, mereka ketika kita membenarkan keberadaan Allah. Berikutnya lagi, maaf, ada maling Muslim. Membenarkan keberadaan Allah juga nggak? Membenarkan, lihat aja dia kalau dipukulin. Maling Bu, kalau dipukulin bilang apa? Ya Allah ampun, ya Allah ampun, ampun. Tuh, keberadaan Allah dia sebut. Kita lihat orang kafir juga membenarkan keberadaan Allah. Abu Jahal membenarkan keberadaan Allah. Yang dia beda dengan kita adalah kemahaan Allah. Contoh, Allah Maha Esa. Dibenarkan nggak sama Abu Jahal? Enggak. Ya. Abu Jahal itu membenarkan kenapa? Bahwa Allah itu masuk Tuhan-Tuhan dari yang 360 Tuhan yang ada. Tapi membenarkan nggak keberadaan Allah? Membenarkan. Abu Jahal, Abu Lahab itu nggak mau terima yang dibawa oleh Rasul, yaitu la ilaha illallah. Nggak mau. Karena kalimat la ilaha illallah itu tidak ada Tuhan yang berhak diibadati kecuali Allah. Sedangkan Abu Jahal, Abu Lahab ada Tuhan yang lain. Allah juga disembah nggak oleh Abu Jahal, Abu Lahab? Bu, Allah juga disembah nggak oleh Abu Jahal, Abu Lahab? Abu Jahal, Abu Lahab nyembah Allah nggak? Berhala, Pak. Ini dia harus kita rubah. Abu Jahal, Abu Lahab juga menyembah Allah dan juga menyembah berhala yang lain. Ini kita Rupiah ini dulu waktu kita masih kecil ada salah kaprah nih kita.
Ini baru sekarang kita ngaji. Ini ngaji nih namanya. Saya bukan ceramah ya Bu, saya ngaji nih. Kajian ini mah. Karena saya nggak biasa kajian ceramah. Saya biasanya ada hadis pertama, besok hadis kedua, besok hadis ketiga. Saya biasanya kajiannya kitab. Jadi Abu Jahal, Abu Lahab juga menyembah Allah, juga menyembah yang lain. Gitu. Nah, terus nyembah patungnya buat apaan? Nyembah patung itu sebagai perantara supaya dia dekat dengan Allah. Berarti tujuannya Abu Jahal, Abu Lahab itu juga Allah. Paham ya? Ini pada bengong, pada ngerti apa pada ngantuk nih? Oh, baru nih, baru kebuka sekarang. Abu Jahal, Abu Lahab itu nyembah Allah. Berhala-berhala itu dijadikan media penyembahan supaya dia dekat dengan Allah. Di Islam itu nggak boleh ada medianya, nggak ada sembahan, nggak ada perantara. Jadi minta doa itu langsung kepada Allah. Kita lihat, Ibu mau pegang Quran. Kalau ngaji mas saya pegang Quran terjemahan. Surat 39 ayat ketiga. Kita ngaji sekarang. 39 ayat ketiga. Yang memang belum pegang Qurannya diambil. Ibu-ibu yang sudah pegang Quran, dibuka surat 39 ayat 3. Yang sudah ketemu boleh baca. Boleh MC, boleh yang lain, boleh. Biar dapat pahalanya banyakan. 39 ayat 3. Siapa yang baca? Boleh. Bu Indah dia boleh. Bu Mirta siapa nih? Biar saya kenal. Bu Izzat siapa boleh? Iya. Baca. Ayat 3 ya Ustaz ya. Ayat ketiga artinya aja. Artinya aja. Ya. Ingatlah hanya milik Allah agama yang murni dan syirik dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Dia berkata, kami tidak menyembah mereka melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Tunggu Bu. Lihat kalimatnya. Bahwa Abu Jahal, Abu Lahab itu nyembah kepada selain Allah dalam rangka apa? Ayo. Ini. Tuqarribuna innallahi zulfa. Supaya saya nyembah berhala biar saya lebih dekat dengan Allah. Berarti nyembah Allah. Cuma permasalahannya pakai berhala. Masuk ke sini. Paham Bu? Ngerti ya, awas nih. Ini pada mudeng pada berapa sih nih waktu kuliah IP-nya nih atau rapotnya pada berapa sih nih? Lihat, sekarang kita ngaji. Berarti Abu Jahal, Abu Lahab nyembah Allah nggak? Ya. Nah, tapi dia pakai media. Medianya apa tadi? Sembahan-sembahan 360 tuh. Itu untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi di sekeliling Ka'bah itu Bu, ada patung Lata. Ada patung apa lagi yang Bu sering dengar waktu masih kecil? Uzza. Sekarang saya bahas Lata. Udah gece mulai bro di Adalah Lata ya lutu. Arti Lata itu artinya melayani. Jadi kalau orang-orang yang pergi haji pada saat itu, sebelum Rasulullah Muhammad ada haji nggak? Ada orang tawaf nggak? Iya, sebelum Rasulullah Muhammad ada yang tawaf nggak? Ada. Mereka tawaf, ngelilingin, ada yang telanjang, ada yang apa. Karena patung-patungnya masih ada di situ. Terus dia kelilingin, di situ ada Lata. Lata itu artinya melayani. Lata itu artinya orang soleh. Dulu orang soleh, dia orang soleh. Karena dia melayani orang-orang yang datang pergi haji, pergi untuk tawaf, itu dikasih makan. Lata ini orang soleh. Dia mengabdinya kepada Allah. Lalu meninggal. Dibuatlah patung oleh Abu Jahal. Karena orang soleh ini dekat dengan Allah, akhirnya dibuatlah patung agar dia dibadati, disembah oleh Abu Jahal, biar dia dekat dengan Allah. Itu artinya. Uzza, asal kata dari kekuatan. Aziz. Dia buat apa? Biar ketika pada saat menyembah Uzza, biar power kekuatannya dia, izahnya, karismanya itu ada. Itu banyak patung-patung di sekelilingnya. Bahkan ada patung laki dan perempuan yang bunuh diri. Itu sekitar 100 meter dari Ka'bah. Biar nanti keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah itu nyembah patung itu.
Jadi Romeo dan Juliet mah udah ada dari dulu. Disembah. Tuh. Jadi kalau kita lihat sekarang ini, bahwa yang harus kita pahami bukan saja membenarkan keberadaan Allah. Bahwa yang namanya Abu Jahal, Abu Lahab, orang kafir juga membenarkan keberadaan Allah, Bu, semua. Ini ayatnya tadi. Terusin, Bu, ayatnya belum selesai tadi. Agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sungguh Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh Allah tidak membuat petunjuk kepada pendusta dan orang yang sangat ingkar. Enggak bohong, nanti Allah akan tunjukkan bahwa dia ternyata menyembahnya bukan Allah, dia menyembahnya yang tadi orang-orang soleh yang meninggal, yang dikuburin, yang dijadiin patung. Lalu ketika Rasulullah menang, patung-patung selain Allah itu dihancurkan. Gitu sejarahnya. Saya tidak bahas sejarah itunya. Berarti kenapa? Orang-orang kafir, orang-orang Arab jahiliyah juga pada saat itu menyembah kepada Allah dan juga menyembah kepada Tuhan-Tuhan yang lain. Berarti mereka mengimani keberadaan Allah enggak? Mengimani. Tapi mereka tidak mengimani kemahaan Allah. Contoh kemahaan Allah. Beda keberadaan dan maha ya, Bu. Pertanyaannya tadi, kalau maling deh yang muslim, tadi pas dia dipukulin, dia bilang, ya Allah ampun, ya Allah ampun. Berarti dia mengakui adanya Allah kan? Tapi dia tidak mengimani atau mengakui kemahaan Allah, bahwa Allah maha rezeki, Allah maha memberi rezeki. Kalau dia mengetahui Allah memberi rezeki, kenapa dia mencuri? Ibu-ibu semua atau kita yang hadir di sini, muda-muda semua, memahami Allah maha memberikan rezeki. Kenapa nggak yakin? Kalau cuma memahami keberadaan Allah, muda-muda di sini juga semua memahami Allah itu ada, tapi nggak semua di sini kita memahami bahwa kemahaan Allah. Allah memberi tadi rezeki, Allah maha pengasih, Allah maha penyayang. Belum tentu umat Islam itu bisa maha punya keimanan yang ini. Kembali lagi, sekarang kita lagi bahas tentang Rasul. Rasulullah Muhammad SAW. Keberadaannya oleh Abu Jahal, Abu Lahab, fisiknya keberadaannya, diakui nggak? Ada nggak? Ada. Sampai sekarang, orang-orang kafir juga tahu nggak kalau ada Muhammad dulu? Saya bilang Rasulullah Muhammad ya, Muhammad dulu. Orang-orang kafir yang nyebut. Tahu nggak? Ada. Kalau Rasulullah Muhammad dulu ada? Ada. Orang Islam sekarang ngakuin nggak kalau Rasulullah Muhammad itu ada? Pasti. Sekarang kita bahas. Apakah semua orang Islam itu membenarkan juga bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu dicontoh dan dia diikuti? Tidak semua. Tanya, Bu, orang yang ngerokok. Mas, kenapa? Mengimani nggak bahwa Rasulullah itu ada? Ada, orang Islam itu harus ada mengimani kalau Rasulullah itu ada. Coba Mas, kenapa ngerokok? Kan Rasulullah larang, kita nggak boleh ngerokok. Aduh, gimana ya? Tuh, berarti nggak mengimani apa yang Rasulullah bawa. Sekarang pertanyaannya, banyak nggak ibu-ibu mengimani tentang keberadaan Rasul? Semua bunda-bunda di sini bisa ada. Pertanyaannya, banyak nggak muslimah atau orang muslim wanita yang nggak berjilbab? Banyak. Tanya sama dia, Mbak, mengimani nggak bahwa Rasulullah itu ada? Ada. Kafir kalau nggak mengimani Rasulullah itu ada. Mbak, Rasulullah dulu perintahkan supaya kita berjilbab. Dia gimana kira-kira jawabannya? Aduh, saya belum ini nih. Pasti deh. Berarti yang namanya keimanan itu disebutnya tasdik. Dia bukan hanya membenarkan keberadaan Allah, tapi juga dia membenarkan kemahaan Allah. Dia bukan saja membenarkan keberadaan Rasul, tapi dia juga membenarkan apa yang dibawa oleh Rasul. Paham, Bu? Tuh, ngaji kita sekarang nih. Kita lihat ayatnya. Masih surat 39. Ayatnya 33. Baca lagi. Ada Desi Anwar di sini. Tadi Najwa Shihab, ada Desi Anwar.
Silakan. Waduh. Baca 39 ayat 33. Baca. Saya baca Pak ya. Boleh. Silakan Bu, dapat pahala. Artinya dan orang yang membawa kebenaran Nabi Muhammad dan orang yang membenarkannya, mereka itulah orang yang bertakwa. Lihat Bu. Ya, waladina ja'a bisidqi. Tadi kan tasdik kita bahas sidik kan? Wasaddaqobi. Orang bertakwa itu cirinya dia membenarkan tadi kan yang membawa dan membenarkan yang dibawa. Abu Jahal membenarkan nggak bahwa Rasulullah itu Rasul, Muhammad Rasul? Membenarkan Bu. Tapi Abu Jahal nggak membenarkan yang dibawa Rasul, yaitu la ilaha illallah. Enggak, Tuhan itu banyak. Kata Rasulullah, Tuhan itu satu. Yang lain ilangin, nggak dibenarkan. Sama sekarang umat Islam juga begitu. Kalau tanya membenarkan Rasulullah Muhammad SAW, buktinya maulid banyak. Ya, kalau ngadain maulid, rame nggak? Rame Bu. Tapi selesai acara maulid, ada nggak perilaku Rasulullah yang dia nggak contoh? Banyak. Dari kita lahiran sampai meninggal. Ada nggak perilaku Rasulullah yang dicontoh tata caranya? Belum tentu. Cara ngedidik anak, misalnya gini seperti yang kita lagi bahas di Al-Azhar. Maaf Bu, saya juga pengajar di pondok pesantren. Cuman saya nggak ngajar agama, saya ngajar olahraga, motivasi sama keterampilan. Saya malah milihnya itu nggak ngajar agama, biarin mereka yang muda. Saya ngajar motivasi biasanya untuk anak-anak bisa, anak-anak pondok saya kecil, pondok di kampung. Nah, ketika pada saat mengajar paling nggak 3. Rasulullah sebagai pendidik 3. Ini ada kepala sekolah, ada pembina di sini. Paling tidak sudah 3. Yang pertama ada pengajar, pembinanya, pengajarnya. Lalu ada metodenya, ada metodologinya, ada pelajarannya. Ibu-ibu masuk Al-Azhar waktu itu. Apa yang harus dilihat ketika mau masukin? Oh iya, pelajarannya bagus-bagus. Pelajaran semua di sekolah juga bagus-bagus. Kalau metodenya nggak bagus, ngajarnya salah. Oh ternyata kenapa? Pelajarannya bagus, metodenya bagus, tapi gurunya tidak bagus. Pengajarnya itu bukan menjadi role model. Wajar banyak Bu yang pada bagus-bagus. Bagus-bagus, tapi gurunya nggak ada role model, nggak ada contoh, nggak ada uswah. Rasulullah Muhammad SAW itu punya 3 itu. Sampai 60 orang sahabat, sampai anak-anak kecil yang dekat dengan Rasulullah jadi semua. Yang dia ngafal hadis, ada Ibnu Umar, ada ini, yang dia jago perang, yang jago begini. Dicetak, Rasulullah itu jago pemetaan bakat. Ibu harus nih semua, bunda-bunda, harus jago dipetakan bakat anaknya sampai apa. Dari kecil. Sekarang di luar negeri bahkan ada pelajaran cuma 3 Bu. Kalau dia senang panahan, bahasa Inggris, matematik. Sampai di juara olimpiade. Dia senang berenang, bahasa Inggris, matematik. Kenapa? Karena bakatnya udah dari kecil. Tadi saya lihat tuh ada nari, ada apa lagi tuh ya, batik day, ada apa tuh dan sebagainya. Nanti kelihatan tuh motoriknya, bakatnya dia sampai mana. Harusnya ibu-ibu ini, bunda-bunda juga ngelihat, bukan gurunya aja. Anak kita Pak Ustadz, kenapa di rumah tuh cerewet banget? Kali memang bakatnya jadi presenter nanti. Kali memang bakatnya jadi dai. Ternyata Pak Ustadz anak saya robotik, oh motoriknya halus dia. Oh berarti dia nanti, udah dibahas tuh di semua. Harusnya bunda-bunda juga ngerti pemetaan bakat itu. Makanya di pondok saya adalah pemetaan bakat. Jadi udah dari SMP dia jago keterampilan ini, diarahkan. Jago ke sini diarahkan. Dia bahasa Inggris, bahasa Arab. Pusing Bu anak-anak dengan 18 pelajaran. 18 pelajaran kenapa? Oh harus bisa semua, nggak mungkin. Kembali lagi. Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu adalah menjadi role model. Ketika dia jadi guru juga, pelajarannya pastinya bagus. Yang kedua dia juga jadi contoh. Makanya disebutnya tasdik, membenarkan.
Sama Bu, dengan tadi kan surat berapa? 39 ayat 33. Dia membenarkan yang membawa dan membenarkan apa yang dibawa. Membenarkan yang membawa Rasul. Sekarang Ibu pelajarin yang dibawa oleh Rasulullah ada di hadis-hadis. Perempuan muslimah berjilbab, perempuan muslimah misalnya maaf nggak boleh gosip, beriman kepada keberadaan Rasul, tapi yang perilaku ini masih dilanjutkan, masih dilakukan. Berarti kan bukan tasdik. Bukan tasdik. Orang-orang kafir, orang-orang di luar Islam juga begitu perilakunya. Dia membenarkan adanya Al-Quran. Al-Quran ada, tapi nggak membenarkan isi Al-Quran. Membenarkan adanya malaikat. Bahwa malaikat selalu memantau kita, melihat kita, tapi tetap aja melakukan perbuatan dosa. Berarti kan membenarkan keberadaan semua, tapi tidak membenarkan bahwa kalau Allah itu kemahan, kalau ini apa? Perilakunya nggak dicontoh. Membenarkan nggak Bu adanya malaikat? Malaikat mencatat, malaikat melihat. Kenapa masih berbuat dosa? Berarti kan cuma membenarkan keberadaannya. Membenarkan nggak Ibu kalau nanti kiamat ada? Pasti. Kenapa sampai sekarang nggak mempersiapkan? Membenarkan nggak Bu kalau yang namanya ada kematian? Membenarkan. Ada Bu? Berarti pasti ada? Pasti. Kenapa kita nggak mempersiapkan yang pasti yaitu kematian? Justru yang dunia ini nggak pasti. Pengen kaya jadinya miskin. Ibu pengen kerja di kantor, di rumah. Gitu kan? Pengen jadi dokter, jadi istri dokter. Enggak taunya maaf, enggak pasti di dunia. Tapi kita justru malah mempersiapkan yang tidak pasti. Yang pastinya kita nggak siapin kematian. Jadi yang pertama tasdik. Berarti bukan hanya membenarkan keberadaan Rasul saja, tapi juga membenarkan apa yang dibawa Rasul. Jangan-jangan keimanan kita masih tanda tanya Bu sekarang. Bu ternyata ya cuma maaf menang casing doang, jilbab. Maaf Bu tidak ada kritik. Kenang casing doang sama ternyata maaf. TikToknya paling jago. TikTok ya Bu? Apa Bu? Yang joget-joget itu. Paling jago. Ya Allah. Ini kalau pasti di depan, ya Allah ini. Ngeri banget deh itu sekarang udah. Harusnya nunjukin prestasi amal ibadah ke anak kita. Saya ngeri Bu. Ibu-ibu main TikTok lagi selfie, pas udah tua jadi ini, anak kita, cucu kita ngelihat foto TikTok kita. Kira-kira gimana? Kita lagi jogetnya begitu apa? Terus ntar cucu kita ngeliat, Mbak Uti yang mana? Mbak Uti? Ini yang paling depan, yang paling hot. Tadi apa? Yakin. Yang kedua yakin. Setelah dia benarkan tersebut, diyakini nggak ketika pada saat dia sudah membenarkan adanya Rasul, dia juga menjalankan, meyakini nggak? Belum tentu. Contoh, Rasulullah Muhammad SAW sholat. Berarti ibu membenarkan keberadaan Rasul, juga ibu sholat. Berarti ibu ngikutin Rasul. Saya pertanyaannya, yakin nggak dengan sholat yang ibu lakukan ini, ibu menjalankan sesuai dengan yang dicontohkan Rasul? Belum tentu. Banyak yang gayanya sendiri, apalagi di Indonesia gaya-gayanya. Ada yang sholatnya cepat. Ya Bu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sambil bilang, cepat banget. Saya ngajar ibu-ibu pengajian di pasar Jumat sini Bu. Ya taunya di sana ada sholat taraweh itu 100 rakaat, witirnya 17. Masya Allah. Ibu yang 11 aja garuk kaki kiri pakai kaki kanan. Nanya melulu imamnya siapa? Imamnya siapa? Pak Iksan. Aduh, lama dah kalau dia dah. Udah tua dia, suaranya. Aduh. Ini tarawehnya 17, tarawehnya 100, witirnya 17. Dia bilang apa? Begini Rasul, contohin. Saya tanya, hadisnya mana? Dalilnya mana? Nggak bisa nunjukin. Dulu ada Kanjeng Dimas. Apa tuh Bu? Yang itu Bu yang kalau ngeluarin duit dari belakang itu apa namanya? Kanjeng Dimas. Kalau dia membenarkan adanya Rasulullah Muhammad SAW, dia membenarkan perilaku Rasulullah Muhammad SAW, kenapa masih contoh itu? Dan yang datang kebanyakan yang jilbab, ibu-ibu pengajian, ngantri.
Kenapa? Dia yakini kalau dia taruh emas, nanti emasnya akan berlipat ganda. Dia taruh uang, uangnya akan berlipat ganda. Dari zaman Nabi Adam, Bu, sampai sekarang belum pernah ada yang gandain uang berhasil. Kalau bicara secara logika apa? Kalau nggandain uang, berarti nomor serinya sama nggak? Sama. Kira-kira gimana nanti beredar? Palsu. Kalau bukan menggandakan, mengadakan lagi. Berarti uang yang ada bertambah dengan yang lain. Gimana perekonomian kita di Indonesia? Nggak ada, Bu, dari dulu. Tapi kenapa kita masih meyakini dukun itu terus? Datang lagi. Karena Rasulullah udah berpesan bahwa kita itu nanti digoda setan itu. Kenapa? Paling tidak ada beberapa hal. Yang pertama, istijal, ingin cepat-cepat kaya. Banyak nggak orang-orang yang pengen cepat kaya? Maaf Ibu, saya sampai jam berapa ya MC? Saya, ini jam berapa ini? 1:30. Saya sampai jam berapa, nanti ada pertanyaan jam berapa Bu? Saya belum tahu aturannya nih. Sampai apa? Jam berapa saya? Bapak sampai di kurang lebih 13.45 atau mungkin bisa kita sesuaikan karena sebentar lagi. 13.45. Oh sebentar lagi Bu. Sampai maghrib. Jangan Bu, jangan sampai maghrib. Saya udah ngos-ngosan ini. Ya kita share. Oh Pak, 13.45 nanti kita ada pertanyaan ya. Iya betul. Ya. Jadi yang Kanjeng Dimas tadi bisa lihat, nggak ada Bu orang menggandakan uang. Tapi kenapa orang meyakini? Berarti dia nggak membenarkan kemana Allah memberikan rezeki. Dia nggak membenarkan bahwa Rasulullah kenapa melarang itu, dan setan masuk. Dan itu kebanyakan yang datang di Kanjeng Dimas itu orang-orang yang berjilbab. Yang sebelumnya ada batunya ponari, bisa ngobatin, bisa apa. Dari segi akliyah juga nggak ada. Sekarang muncul dukun-dukun, apa tuh, jeng siapa, apalah siapa, haki siapa. Lucu Bu sekarang, kita meyakini. Di Saudi itu nggak ada Bu, orang yang ketahuan dukun itu hukumannya mati. Karena di sana ada KPD. Komisi Pemberantasan Dukun. Wah, kali begitu kali. Kalau kita Komisi Pemberantasan Korupsi, dia Komisi Pemberantasan Dukun. Setiap yang ketahuan dukun, hukumannya mati. Hukumannya mati. Di kita di televisi, disiarin, orang pada datang, yang datang jilbab, ngantri. Untuk kenapa? Kayaknya ingin cepat. Yang kedua, istijal pengen dapat jodoh cepat. Rasulullah larang. Tapi kita masih meyakini kenapa dukun itu. Masih meyakini kenapa hal-hal yang sifatnya tadi. Pengen dapatnya cepat. Saya dulu ngajar lama Bu di Darut Tauhidnya Agim dari 2003 sampai berapa. Selama sekali waktu di Cipaku. Jadi selalu ada biro konsultasi keluarga muda Sakinah. Nah saya ada di situ dulu. Nah ada perempuan datang ke rumah saya. Bodohnya gemuk Bu. Beratnya mungkin 90 sampai 100 lebih. Tingginya nggak, mungkin 160-an, 165. Gemuk bodoh. Jadi kalau jalan tuh susah. Dia jalan sama kakaknya. Mau ketemu saya. Saya tanya sama dia. Ada apa Ustadz, minta bantuan Pak Ustadz, kenapa saya mau tobat. Ternyata, ya udah, akhirnya dia cerita. Belum lama, dia itu dapat, kayak dulu kan masih BlackBerry ya Bu. Masih BlackBerry. Dia dapat dari BlackBerry untuk mendatangi satu tempat di daerah Depok Beji sini. Itu ada ustadz nanti bisa memberikan jodoh cepat. Jadi dia datang. Singkat cerita dia datang tuh sendiri malam-malam. Pokoknya udahlah yang penting dapat jodoh. Bodohnya gemuk besar, tinggi itu perempuan. Nggak tahu pas datang ke sana kumpul, nggak tahunya ada perempuan-perempuan yang lain lagi nunggu. Nah ternyata dia ditutup matanya untuk jalan ke satu tempat, tapi mereka kata dibilang pakai mobil. Ke mobil, ditutup matanya sampai di satu tempat, kira-kira dia bilang katanya mungkin 15 menitan Pak Ustadz. Terus akhirnya saya disuruh turun dan saya ngelewatin rumput-rumputan tuh Pak Ustadz. Pas saya ngelewatin rumput-rumputan ternyata saya di situ. Nah itu ada orang ngomong bapak-bapak dan saya lihat ada berapa orang di sana tapi perempuan semua Pak Ustadz, rata-rata perempuan. Terus akhirnya si bapak itu ngomong Pak Ustadz, saudara-saudara sekalian,
Ketika kita ingin mendapatkan doa kita dikabulkan oleh Allah, kita tidak tahu makanan kita kotor, pakaian kita kotor, itulah yang menyebabkan doa kita nggak dikabulkan. Kita nggak tahu pakaian kita ini kotor atau bersih ketika pada saat lagi pembelian, haram atau tidak. Untuk itu, ya, pakaiannya dibuka lalu bermohon kepada Allah agar kita bersih untuk berdoa kepada Allah. Dan di situ di hadapan ada pohon, Bu. Pohon besar kata dia. Adakah cara Rasulullah pernah mengajarkan cara berdoa begitu? Enggak ada. Dia buka bajunya, dia mikirnya apa? Ini lihat godaan setan. Saya cuma berpikir, udah sekali ini yang penting dapat jodoh, terus nanti kenapa saya tobat? Enggak tahu, dia buka bajunya. Udah dia berdoa, nangis, di sana ada ustadz yang ngebimbing, tahu ngelihat badan saya atau gimana. Pokoknya saya buka semua. Hampir rata-rata saya lihat di sana ada yang buka, ada yang telanjang. Karena kenapa gelap Pak Ustadz? Dia datang ke saya, dia cerita. Saya mau tobat Pak Ustadz, udah syirik saya melakukan. Lihat. Ada orang kalau ditanya tadi dia jilbab, dia ngaji, dia beriman kepada adanya Rasul, adanya Allah, tapi nggak beriman tentang kemahan Allah. Dia nggak beriman bahwa yang namanya Allah pasti ngasih. Allah mau memberikan jodoh. Tapi karena tidak yakinnya tadi, Bu. Pakai cara-caranya tidak sesuai dengan Rasulullah Muhammad SAW. Karena yang namanya ibadah memuat dua. Ibadah memuat dua. Yang pertama ikhlas. Nggak boleh melakukan kesyirikan. Yang kedua ittiba. Ittiba itu mencontoh Rasulullah Muhammad SAW dan juga para sahabat. Tuh. Kalau dia Rasulullah pernah nyontohkan begitu nggak cari jodoh? Enggak. Nah itu lihat. Lalu pengen dapat kekayaan cepat. Tuh kan, pengen kaya cepat, pengen jodoh cepat, pengen sembuh cepat. Banyak gak Bu? Ada orang yang berobat ke alternatif, akhirnya jadi melakukan kesyirikan. Ini kan menunjukkan bahwa keimanan kita masih tadi apa adanya, belum iman seharusnya. Menunjukkan bahwa iman apa adanya itu cuma hanya sekedar membenarkan keberadaan Allah, membenarkan keberadaan Rasul, tapi nggak pernah membenarkan kemahan Allah, membenarkan bahwa perilaku Rasulullah itu dicontoh dan dia yakini. Tadi yang kita baca di awal. Yang tadi ada ibu yang membacakan surat di awal. Fattabi'uni, maka ikuti aku. Maka nanti akan disayang oleh Allah dan juga nanti akan diampuni dosa-dosanya. Yang 3 ayat 31 yang tadi kita baca. Berarti kan kalau kita nggak nyontoh gimana nanti? Allah nggak sayang. Kalau Allah sayang, hidup kita pasti baik, Bu. Insya Allah. Pasti Allah akan ampunkan. Karena kita pada saat di akhirat nanti yang kita pentingkan adalah kenapa? Rahmat Allah, ampunan Allah. Terus gimana kita mendapat ampunan itu dari Allah? Kalau di sini jelaskan, ya, fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Rasul. Kita nggak ngikutin, ya nggak dapat ampunan. Karena orang masuk surga neraka itu ada apa? Ada yang masuk surganya langsung, nabi, orang mati syahid. Ada yang masuk nerakanya langsung, orang kafir. Masuk neraka langsung. Ada orang masuk surganya lewat neraka. Apa Bu? Apa? Masuk surganya lewat neraka. Dihisap dulu. Ada orang, dia dijadwalkan masuk neraka karena dapat ampunan karena rahmat Allah, dia nggak dimasukkan ke neraka, tapi masuk ke surga langsung. Karena dia banyak dosa, tapi dia banyak memohon ampun. Maaf Bu, yang kita kejar paling yang nomor 4. Banyakkah dosa kita? Kita banyak dosa nggak? Kira-kira Ibu jamin nggak dari dosa yang Ibu lakukan ini, Ibu masuk surga, nggak masuk neraka? Jamin. Ibu jamin nggak dengan ibadah yang Ibu lakukan, maaf ya masih minim nih saya juga, kira-kira dengan ibadah ini bisa jadi tiket masuk surga? Yakin? Kayak dengan dosa yang ada? Kayaknya enggak. Kita kejar 4, yang keempat Bu. Mudah-mudahan kalaupun memang kita dijadwalkan masuk neraka karena dosa-dosa kita, paling enggak kita dapat ampunan, maghfirah, yang kita tidak ditempatkan di neraka, tapi ditempatkan langsung ke surga. Itu yang kita kejar. Jadi unsur iman itu yang pertama tasdik, yang kedua yakin. Saya sholat Allahu Akbar, berarti saya tasdik membenarkan. Lalu saya punya keyakinan. Lalu yang ketiga tadi saya beramal, saya sholat. Karena ada orang yang sudah 2, tasdik membenarkan,
meyakini tapi nggak beramal. Siapa, Bu? Kejawen. Tanya kejawen. Membenarkan adanya Tuhan nggak? Iya, Tuhan yang Maha Esa. Yakin nggak dia? Bu, puasanya ibu sama dia kalah, Bu. Dia puasanya bisa subuh dia sahur. Maaf, dari maghrib dia udah sahur. Subuh. Terus entar maghrib cuman air putih sama nasi putih. Entar pas subuh lagi. Bu, orang-orang kejawen maaf, Bu, nggak sholat. Tapi kalau ditanya yakin dia terhadap Allah Tuhan, yakin. Ada yang melakukan, Pak Ustadz, tapi membenarkan juga, tapi nggak meyakini, munafik. Ada Pak Ustadz melakukan, dia meyakini betul, tapi ternyata maaf Pak Ustadz, dia nggak membenarkan. Sholatnya 5 waktu, sholatnya 7 waktu, banyak deh yang begitu-gitu. Sedangkan iman itu sudah 3. Ibu membenarkan keberadaan Allah, Rasul dan sebagainya. Ibu yakini juga dan ibu melakukan. Kalau ibu membenarkan sholat, ibu yakini. Ibu membenarkan puasa, berarti ibu puasa, ibu yakini. Karena unsur itu harus ada 3. Dan itulah cara meneladani Rasul yang benar. Ibu yakini bahwa perintah jilbab itu adalah menutup aurat. Yang nanti ibu yakini ada dosa terang-terangan. Yang dosa itu jariah. Terus menerus, siapa dia? Orang yang dia ketika pada saat dosa terang-terangannya membuka aurat. Ibu alhamdulillah udah menutup aurat semua. Masya Allah. Paling tidak kenapa ibu bisa beramal yang lain? Karena ada amalan-amalan yang dosa itu terus menerus, Bu. Maling kalau ketangkep di penjara, kemungkinan dia maling lagi nggak? Kayaknya enggak ya, di penjara mungkin maling apaan ya. Berarti dia berhenti dosanya. Sekarang pertanyaannya, ibu kalau gosip dosa, ghibah dosa, ditangkap nggak sama polisi sama orang? Enggak. Dosanya terus menerus nggak? Tuh, hati-hati Bu. Ada orang yang dosanya terus menerus, ada orang yang dia dosanya besar tapi dia bertobat. Jangan-jangan di kita begitu banyak ibu-ibu yang maaf, jilbab dia, ngaji dia, pakaian muslimah, tapi ada dosa jariah. Makanya menurut Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ada orang yang dia ibadahnya biasa aja, tapi hatinya bersih, pahalanya ngalir terus. Ada orang yang dia ibadahnya, kenceng banget, Bu, apa dia lakukan? Tapi masih punya dosa jariah, ghibah, fitnah. Sahabat-sahabat Bu ibadahnya nggak biasa aja, tapi hatinya bersih. Terakhir di surat 26 ayat ke-88. Buka. Udah lewat, kita mau ada pertanyaan soalnya. Ya, nanti bisa kalau kita lanjut silakan harinya dipilih. Kalau kemarin kan bicara Rabu, kalau Rabu saya pagi kosongnya cuma jam 10 sampai jam 12. Kalau pagi saya ada kajian, Senin, Selasa, Kamis juga jam 8 sampai jam 10 saya bisa 10 sampai jam 12 tidak bisa, ada kajian lain. Coba buka surat berapa tadi? 26 ayat berapa Ustaz, maaf? 88 88 sampai 89 sampai 90. Baca. Baik Ustadz, saya coba baca ya. Silakan. Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih, dan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Dan neraka pada saat orang-orang yang sesat. Iya, harta dan anak yang kita banggain di dunia ini nggak ada gunanya, Bu. Aduh, anak saya sarjana S1 S2 cuma buat di dunia, Bu, biar dia dapat pekerjaan gampang. Tapi yang diperlukan apa? Anak yang soleh-soleh yang doain kita nanti. Apa Ibu ketika pada saat nanti kita meninggal, anak kita yang S1 S2 bisa doain? Belum tentu. Tapi anak yang soleh. Tapi bukan berarti kita nggak boleh anak S1 S2 disuruh kita untuk supaya dia bisa dapat pekerjaan yang gampang, bisa ibadahnya lebih gampang. Karena anak itu disekolahkan tinggi biar dia tunduk kepada Allah sebenarnya. Bukan jadi orang yang sombong. Banyak banget yang S1 S2 malah sombong terhadap orang tuanya. Rugi kita.
Ayat 89-nya, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Nggak sirik, nggak dengki, nggak gibah dan yang lain. Sekarang pertanyaannya, jangan-jangan kita ibadahnya, wah, Senin Kamis dilakukan, tahajud dilakukan, tapi hati kita kotor. Sedangkan yang masuk surga di situ yang mana, Bu, yang lebih pentingan? Hati yang bersih. Illa man ataqallah biqalbin salim. Apa, Bu? Hasilnya dia masuk surga atau surga yang dekatin dia? Surga yang dekatkan. Iya, beda kalimatnya. Nanti di akhirat ada surga yang datang, malaikat yang nyambut. Assalamualaikum bima sabartum. Salam sejahtera kepada orang yang dulu di dunia sabar. Dia yang datang, surga Aden. Puasa nyamperin, surga Royan, orang-orang yang puasa. Ibu, yang orang yang hatinya bersih disambut oleh surga. Beda dengan orang-orang yang ngantri di yaumil hisab. Makanya bersihkan hati. Rasulullah Muhammad SAW itu sebagai contoh. Apalagi ini bicaranya Pak Maulid. Kita kebanyakan tahu Maulid, kenapa lahirnya Rasulnya Rasul. Tapi contoh Rasulnya kita nggak pernah tekankan. Kita tahu casingnya, kita mau berjilbab, saya jenggot, peci atau gimana. Tapi ternyata kenapa uswah teladan Rasulullah kita nggak contohkan, nggak jalankan. Dan kita bisa mencontoh Rasul, tapi juga nggak bisa mencontohkan. Beda ya, Bu, mencontoh dengan mencontohkan. Nggak mencontohkan ke anak, nggak mencontohkan ke santri, murid, dan sebagainya. Cuma bisa mencontoh. Oh iya, Rasulullah tuh begini-gini. Contoh, tapi nggak bisa mencontohkan. Sedangkan kita harusnya kenapa? Harus yang aktif atau yang pasif? Aktif. Ibu ke suami, suami ke istri, anak-anak, ibu ke anak-anak, anak-anak ke ibu. Contohkan. Ibu berbakti kepada orang tua. Itu bukan gunanya buat ibu. Bukan buat ibu aja. Nanti anak ibu akan begitu terhadap ibu. Kenapa ya Pak Ustadz, anak-anak saya bandel? Nah, ibu dulu sama orang tua bagaimana? Gitu, jangan melihat anak kita sekarang bagaimana. Jadi Bu, saya tidak banyak, ini mudah-mudahan sebagai pembuka kenalan dengan saya. Saya tadi juga belum memperkenalkan diri, baru namanya aja. Saya tinggal di Pamulang, di Renijaya. Anak saya 3, pondok pesantren, semua putri semua anak saya. Ya, istri saya 1. Terus saya biasa aktif di pondok pesantren Al-Asr Bina Mandiri di Bogor Cidokom. Saya ada pondok pesantren di sana. Nggak banyak anaknya karena memang di situ sekolah untuk bakat. Jadi Bu, rahimakumullah, ini menjadi satu kesimpulan bahwa iman kepada Rasulullah Muhammad tadi juga kepada Allah ada 3. Tasdik, membenarkan. Yang kedua yakin, lalu mengamalkan. Dia benarkan tentang adanya Rasul. Terus dia yakini bahwa perilaku Rasulullah itu dicontoh itu akan memberikan keselamatan buat dia. Lalu dia melakukan. 3 hal ini nggak boleh dilakukan, 2, 1 enggak. 1 dilakukan, 2 enggak. Karena unsur iman itu begitu. Tasdik, wa yakin, wa yu'alaku bima ja'abi. Dan dia melakukan apa yang diyakini dan juga yang dia benarkan. Cukup sampai sini. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan, atau ada yang mau ditanyakan hal yang di luar materi juga silakan. Silakan kembali ke MC, sudah lewat waktunya soalnya. Alhamdulillah, telah selesai tausiah kita. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz Ihsan Hakim menjadi pedoman sekaligus renungan bagi kita sekalian untuk meneladani sikap Rasulullah SAW dalam kehidupan kita sehari-hari. Masya Allah. Baiklah, kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Kami akan membuka kesempatan kepada jamaah yang ingin bertanya. Kami persilakan bagi yang mau bertanya, persilakan melalui chat room. Ini sudah ada yang masuk 5 pertanyaan, Ustadz. Masya Allah. Silakan Bu. Benar. Itu pertanyaan apa surat? Ini masih ada lagi, Ustadz, masih mengantri. Ibu tuh nanya sama nulis surat hampir mirip. Iya. Ya, silakan Bu. Untuk pertanyaan pertama yaitu dari Ibu Resi Aradila. Pertanyaannya begini, Ustadz.
bagaimana kita bisa fokus untuk melaksanakan semua sifat-sifat Rasulullah di zaman yang serba hingar-bingar ini, katanya Ustaz. Gimana Ya, makasih Bu. Mudah-mudahan Allah selalu berkahi Bu. Bu, kalau nggak bisa semua, jangan tinggalin semua. Ibu lakukannya yang Ibu bisa. Yang pertama, yang Ibu lakukan adalah suhbatul ulama. Dekat dengan orang berilmu, ngaji. Ngaji Bu, nggak bisa. Ibu maaf, mau ikutin Rasul, bagaimana Ibu tahu? Kalau Ibu nggak tahu, hadis nggak tahu bahwa Rasulullah Muhammad SAW perilakunya gimana, itu melalui ngaji. Pertama. Yang kedua, Ibu harus punya teman yang teman itu mendekatkan diri kepada Allah. Nggak mungkin Bu, Ibu punya teman, temennya kenapa nggak mendekatkan diri kepada Allah? Pasti kejerat, pasti keikut dia Bu. Karena di dalam hadis dijelaskan, ar-rajulu ala dini khalili. Setiap orang itu agamanya tergantung dari teman dekatnya. Coba aja, siapa yang dia cintai? Contoh, anak Ibu bisa berubah sekarang itu. Pasti lihat aja teman dekatnya siapa. Ibu sekarang kenapa? Jadi ikut ngaji. Alhamdulillah teman-teman dekat Ibu ngaji. Coba teman-teman yang suka gosip, gosip juga. Ibu cari. Ibu lagi apa ya sekarang? Lagi tahajudnya lagi males. Ibu datang ke temen yang dia nggak ngaji, temen yang hatinya juga kotor. Ibu cerita sama dia. Kenapa ya? Kok tahajud saya sekarang ini lagi kendor ya? Dia jawabnya apa? Iya sama, gue juga. Lebih parah. Mungkin cuaca kali ya. Cuaca. Coba aja lihat. Kalau temen yang baik pasti ngomongnya apa? Dulu kita datang ke Ustadz yuk nanya, kenapa sih seperti ini? Obatnya apa sih? Futur namanya. Futur itu malas dalam hal ibadah. Yang ketiga adalah tadi, banyak zikir pagi dan petang. Oh, ibu-ibu yang belum hafal zikir pagi dan petang, kita lewatin. Padahal zikir pagi dan petang, Masya Allah, bisa menguatkan hati kita. Ya, yang berikutnya kenapa? Ibu punya amalan-amalan yang rutin. Quran ini kecil nggak bisa dibawa, nggak bisa maaf Bu tinggal, taruh di tas. Suami lagi nyupir, ibu lagi nggak ini baca, lagi nungguin anak sekolah. Saya dulu ngajar di Alfat, jadi kajian di Alfat. Itu ada ibu-ibu atau sudah nenek Bu. Itu kalau nunggu saya ngajar jam 8 lebih itu ya, karena anak-anak TK-nya masuk, saya ngajar. Itu dia lagi baca Quran di pojok. Yang lain mau pada di kantin, mungkin gosip atau apa. Dia lagi baca Quran. Tuh Bu, bersih hatinya. Lalu yang berikutnya lagi, biar kita supaya nggak futur lagi apa? Tadi datang kajian, terus datang ini. Punya orang yang terdekat. Punya bacaan-bacaan yang memang benar-benar bacaan tersebut mendekatkan diri pada Allah. Lihat aja bacaan kita apa. Kalau nggak handphone, televisi. Otak kita tuh terprogram Bu. Ada beta, alfa, gamma. Masuk nih di kita nih sinetron. Masuk apa Korea, India. Masuk. Harusnya guru-guru udah punya materi-materi begini. Ibu-ibu udah punya materi begini. Otak anak yang kena porno ada di sisi sini Bu. Ke porno terus. Coba. Itu namanya maksiat subhat. Saya ambil contoh dari Ibu. Mungkin saya tidak tahu. Ibu-ibu dulu waktu SMA kuliah pernah pacaran. SMA dan kuliah mungkin ya pernah pacaran. Pertanyaannya, ibu emang bisa ngelupain? Masih ada ingat gak kadang-kadang? Itu subhat masih. Ibu-ibu dulu senang musik misalnya. Oh udah Pak Ustadz, saya sekarang udah ngaji. Apa bisa ditinggalin itu yang musik tadi? Enggak, masih ada. Itu debutnya subhat. Nah, maksud saya tadi bagi ibu-ibu, coba cari pengajian, cari kalau ini teman-teman yang memang kenapa buat kajian. Karena ruh seseorang berdasarkan ruh yang lain. Burung akan ketemu dengan burung, yang gosip akan ketemu dengan gosip. Kalau ibu nggak suka gosip, ketemu sama yang gosip pasti ibu ngindar. Atau yang suka gosip juga nggak mau ketemu sama ibu. Nggak enak ngomong sama dia, nggak didengerin. Dia mah anak pengajian, tuh begitu pasti. Saya nggak mungkin ibu datang ke rumah saya. Kita gosip di rumah Pak Ihsan yuk. Nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Atau saya mau dengerin, maaf Bu, cari yang lain omongannya bisa nggak? Tuh begitu udah tersekat. Yo, pertanyaan lain. Silakan. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua, ini dari Mom Aymar 3B. Pertanyaannya,
bagaimana sebaiknya kita menyikapi dengan berita yang sekarang sedang panas mengenai penghinaan Rasulullah SAW di Perancis? Bu, ibu menghina itu orang masuk Islam nggak? Ibu menghina Perancis semua masuk Islam nggak? Bu, Perancis itu dari Yahudi, Islam, Nasrani. Dulu peringkatnya Yahudi, Nasrani, Islam. Sekarang itu peringkatnya Yahudi, Islam, Nasrani. Islam lagi naik nggak di sana, Bu? Lagi naik. Di Belanda lagi naik, di Eropa lagi naik. Makanya mereka cari bagaimana supaya orang Islam di sana populasi nggak naik. Dicarilah kebencian-kebencian yang ada. Ini mah udah lagu lama sampai zaman akhir. Lalu bagaimana sikap kita? Pertanyaan tadi, doakan semoga yang menghina masuk Islam. Daripada ibu capek ngatain, perlu energi. Nih di sini berkerut melulu. Muhammad pengen bunuh bisa. Berdoain nggak? Masuk Islam nggak? Mana yang naik? Dalangnya dia memang menghina, doain aja mudah-mudahan dia bisa masuk Islam, dapat petunjuk. Dia kaum ya hum la ya'lamun, mereka kaum yang nggak tahu bahwa Islam itu indah, sejuk. Dia nggak tahu, dia taunya dengarnya kenapa Islam itu kejam gini, teroris. Dia nggak tahu, Bu. Lebih baik apa? Doain. Mulut orang beriman itu keluarnya bagus, doain. Kita difitnah orang aja, Pak, doain. Emang ibu fitnah lagi selesai? Emang ibu fitnah lagi dia maaf, jadi sadar? Enggak, makin-makinan, Bu. Ibu kata ini misalnya agama-agama yang lain, Tuhan-Tuhan yang lain. Dalam Al-Quran dijelaskan, enggak boleh menghina sembahan-sembahan orang. Makanya kita mana sih orang Islam menyembah menghina Yesus, menghina apa? Mereka yang selalu menghina. Mereka menghina Tuhan kita. Tuhan kita enggak berbentuk, Bu. Enggak ada bentuknya. Nah, yang mereka hina apa? Ya Rasul. Kalau kita bisa menghina dia, bisa. Salibnya, mungkin maaf Tuhan Yesus kita bisa hina karena ada bentuknya. Dia mau menghina Tuhan kita susah. Makanya yang dia hina adalah yang bentuk. Ya Rasul. Siapa yang paling hina? Rasul Muhammad yang paling hina. Kalau Rasul Muhammad sudah dibenci, umat Islam pastinya bubar. Gitu maksudnya. Intinya situ. Ternyata semakin dihina Islam semakin eksis nggak? Semakin eksis. Karena di dalam Al-Quran dijelaskan, walaupun mulut-mulut mereka membenci Islam, tetap ya Allah akan mengeksiskan. Surat As-Saff ayat ke-8, surat 61 ayat ke-8. Tetap Islam akan jaya. Dia mau katain gimana juga, Islam pasti jaya. Yes? Nanti ayatnya di surat 61 ayat berapa itu? 8 atau 7 atau 8. Bahwa dia mau memadamkan cahaya Allah. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihim walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya lewat mulut-mulutnya, tapi tetap Allah akan mengeksiskan. Capek mulut dia. Nah, ibu pakai perilaku akhlak yang baik, itu juga dakwah buat mereka. Itu lebih bagus. Doain. Kalau saya nggak punya kemampuan apa-apa, mau demo juga apa? Nggak taunya Pak, doain. Nggak taunya banyak orang-orang Prancis yang masuk Islam. Saya ngajar ekspatriat, Bu. Vietnam, Malaysia, Singapura, sama Australia. Ada beberapa yang udah masuk Islam. Dulu di Darut Tauhid berapa tuh dulu? Di Blok M dulu ada kajian. 23 orang di luar Islam ngaji. Belum masuk Islam, ngaji aja pengen tahu Islam. Ntar pas 2 bulan aja ngomong, Pak Ustadz, saya udah masuk Islam di Al-Azhar Pusat Kebayoran. Alhamdulillah. Padahal maaf, nggak ada saya nyuruh dia masuk Islam. Saya ngajar aja. Di sini ada di daerah Jombang tentang ekspatriat. Yang datang tuh, Bu, ada orang Hindu, ada orang Nasrani, ada orang Jepang. Terutama orang Jepang banyak perempuan yang masuk Islam. Akhlak yang baik, tunjukin aja. Mereka cuma melihat akhlak. Berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Ya, pertanyaan yang ketiga dari Ibu Linda. Di sini menanyakan bagaimana supaya kita bisa istiqomah meyakini bahwa rezeki dari Allah. Karena saya suka galau, katanya Ustadz, apalagi lagi saat pandemi ini. Bu,
Kenapa? Ibu galau nggak galau juga, sebenarnya sikap kita aja keyakinan terhadap Allah. Ibu mau cari di mana-mana, ngumpet nyari mati-matian, mah rezeki mah dapetnya segitu-gitu aja, Bu. Coba aja Bu bisa lihat. Burung aja, dia cuma pergi doang Bu dengan otak yang segini. Dia dapat makanan. Kita yang otaknya gede, kenapa jadi takut? Ibu galau itu dikarenakan ya keinginan ibu lebih banyak dari kebutuhan. Coba nih sekarang, maaf ya Bu, sebenarnya cukup nggak ibu sekarang? Di kulkas ada, pandemi ini ada, sebenarnya cukup. Aduh suami saya nggak kerja Pak Ustadz, dia kerja dapat makan. Cuma karena keinginan kita tinggi, pengen nyekolahin anak tinggi, padahal mungkin kapasitas kita yang di sini. Kini makan kita biasa di restoran, sekarang mungkin nggak di restoran, makannya begini. Keinginan kita lebih banyak dari kebutuhan Bu. Gaya hidup kita lebih tinggi, ya, dari penghasilan kita. Karena apa? Karena ibu berteman-teman juga sama orang yang gaya hidupnya tinggi. Akhirnya tersibuk, terwarnai. Kalau ditanya cukup sebenarnya Bu. Enggak Pak Ustadz, enggak cukup dan sebagainya. Cukup, cuman kita ada gaya hidup kita yang tinggi. Karena Allah udah jelaskan Bu, bahwa kenapa? Ketika pada saat kita bertakwa kepada Allah, ya dijelaskan di surat 65 ayat ketiga. Buka dulu 65 ayat ketiga. Allah udah cukupkan Bu, fahuwa hasbuh. Allah cukupkan kalau bertakwa. Cuma kan kita nggak pengen cukup, pengennya lebih. Pas ketika pada saat udah terbiasa yang lebih, dikurangin ke Allah yang cukup, akhirnya marah. Dulu waktu kuliah, pernah nggak ibu puasa Senin Kemis? Pernah, cukup aja. Pas waktu nikah awal-awal sama suami makannya biasa-biasa aja. Pas sekarang karena udah lebih. Ibu bisa nggak kembali ke kuliah yang seperti dulu? Bisa puasa lagi? Bisa. Bisa nggak sederhana seperti yang dulu? Bisa. Karena keinginan kita lebih banyak dari kebutuhan. Lalu bagaimana tawakal kita kepada Allah? Kerja aja Bu. Suami cari yang halal, ibu juga boleh online cari yang halal. Kenapa? Kata Imam Syafi'i rahimahullah, rezeki itu dari takar dan tidak ketukar. Rezeki itu udah ketakar, nggak ketukar. Kita nggak dapetnya sekarang, tapi nanti dapat. Kita dapetnya dikit sekarang, ntar banyak. Kita dapetnya banyak sekarang, ntar dikit. Sebelumnya ibu udah dapat banyak, sekarang didikitin sama Allah. Biar ibadah, ntar banyak lagi. Begitu memang perputaran. Banyak Bu di saat pandemi ini. Kenapa kalau nggak kreatif? Saya apalagi. Bisa aja Ustadz yang biasa ceramah nggak ceramah. Karena saya kenapa? Saya punya pekerjaan sendiri. Ustadz saya dulu pernah nyaranin, ya, jangan bergantung kepada makhluk. Saya ngajar, tapi saya kerjaan. Saya dagang pohon. Saya ngajar panahan. Saya coach panahan. Dulu saya di Semarekon pernah menyampaikan sedikit tentang tutorial panahan di anak-anak. Ya, saya ngajar di Karawaci, di BSD, panahan-panahan yang ada. Ibu boleh nanti mencari di klub Sun Archery. Sun S-A-N Archery. Nah itu klub saya. Kenapa? Bisa, kenapa? Anak-anak kenapa? Banyak pelatih-pelatih yang di situ dan sudah nafkah. Bisa insya Allah. Ya masalahnya keyakinan saja. Cari yang penting halal. Sampaikan ke anak kita, sampaikan ke istri bahwa memang sekarang pendapatannya seperti ini. Mudah-mudahan dia bisa terima. Pertanyaan yang lain. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Malasari. Pertanyaannya begini Ustadz. Mau nanya, dulu anak-anak Rasulullah, apakah semuanya mengikuti jejak beliau? Dan kalau ada, bagaimana dulu Rasulullah menyikapi perilaku anaknya yang tidak sesuai dengan keinginan beliau? Maksudnya, biar kita bisa menjadi contoh ketika menghadapi perilaku anak-anak yang mungkin tidak sesuai dengan akidah. Soalnya zaman sekarang, pengaruh hal-hal buruk gampang sekali aksesnya. Bu, Rasulullah Muhammad SAW itu kita sudah dapat dalil bahwa kullu yuladun alal fitrah. Setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Arti fitrah di sini adalah memang udah dasarnya memang dia beribadah kepada Allah, baik. Yang mengajarkan dia bohong dan sebagainya itu ada 5. Mengajarkan dia menjadi tidak baik itu ada 5. Dia merubah sifat sikapnya itu ada 5. Yang pertama pengaruh lingkungan. Rasulullah Muhammad SAW lingkungannya baik, sahabat-sahabat bersih,
Rasulullah Muhammad SAW juga maaf di lingkungannya bersih. Jadi kalau tanya sikap Rasulullah Muhammad SAW terhadap mendidik anak, karena anaknya langsung lihat Fatimah ya radhiyallahu anha itu melihat Rasulullah langsung tentang perilaku Rasulullah yang dijaga oleh Allah. Sahabat-sahabat begitu juga. Berarti pengaruh lingkungan penting. Ibu cari buat lingkungan di rumah ibu yang baik. Makanya ada orang yang atau memondokkan ke anak, mungkin saja karena lingkungannya nggak baik Pak di sana, makanya saya berikan dia di pondok. Di pondok lingkungannya baik misalnya, umumnya ya Bu. Walaupun ada pondok yang lingkungannya nggak baik ada. Nah berarti lingkungan. Ibu-ibu sebelum ditinggal di BSD, di Karawaci dan sebagainya, tinggal di tempat yang lain. Ternyata dulu nggak ada pengajian Pak. Sekarang alhamdulillah ada pengajian. Tuh lingkungan mempengaruhi. Atau terbalik. Dulu Pak ada pengajian, pas di sini pindah nggak ada pengajian. Akhirnya ibu ikut. Satu. Yang kedua adalah pendidikan. Rasulullah Muhammad SAW langsung mendidik. Ada Ibnu Umar, ada Abdullah bin Zubair, langsung dididik oleh Rasulullah. Kenapa? Ketika pada saat Rasulullah mendidiknya ada perilaku makan dicontohkan langsung. Ibu nggak perlu ngasih hadis ke anak. Kenapa? Dia belum ngerti, orang masih kecil. Langsung, nak, makannya pakai tangan kanan ya nak. Hadis bukan? Baca bismillah ya nak. Hadis bukan? Apa ibu jelaskan? Anak-anak, kalau misalnya kita makan hadisnya adalah begini, riwayat ini. Enggak perlu. Karena ibu yang dilihat, anak itu melihatnya ibu pragmatis. Dilihat langsung dicontoh. Saya dulu anak saya putar roda sepeda yang kebalik pakai tangan. Anak saya pakai tangan seneng. Saya lagi males tuh Bu. Lagi males, saya putar pakai kaki. Anak saya pakai kaki. Lingkungan dan juga pendidikan mempengaruhi. Anak saya dulu TK, kenapa? Pas saya suruh biasanya mau. Pas saya suruh satu kali dia bilang apa? Misalnya dulu udah larang. Nak, ambilin abi itu nak. Raranya ngomong apa Bu? Anak saya. Embungnya apaan? Ternyata kenapa? Dia deket di temennya orang Sunda sampingnya. Jadi kalau dia ngomong embung diikutin. Nggak mau. Anak saya di pondok pesantren, nggak tahu ketemu orang Surabaya. Jangankan perilakunya, bahasanya aja nggak ngikutin. Berarti pengaruh pendidikan. Ibu cari makanan yang haram, pasti anaknya akan berperilaku yang tidak baik. Lalu yang keempat adalah orang tua. Ibu jangan menyerahkan anak di sekolah aja Bu. Di sekolah belum tentu, bisa aja ada gurunya yang tidak baik dicontoh. Makanya dikit-dikit anak-anak ngomongnya apa? Orang kata guru aku, kata teman aku. Tuh. Karena yang lebih dominan di sana dia. Coba Ibu kata bunda aku, Masya Allah. Bundanya pakai Al-Quran, hadis. Berarti kan menunjukkan bahwa bundanya sudah menjadi role model. Sudah menjadi contoh. Lalu yang kelima adalah sibghah Allah. Sibghah itu artinya Al-Quran dan hadis. Alhamdulillah Ibu masukin misalnya di Al-Azhar. Di sana pendidikan agamanya bagus Pak Ustadz. Itu yang lebih dominan, lebih awal. Nah, artinya kalau tadi pertanyaannya bagaimana Rasulullah Muhammad SAW cara mendidiknya, Rasulullah merangkum lingkungannya bagus, pendidikannya bagus, makanannya nggak ada yang haram di situ, orang tuanya semua yang ada menjadi contoh, lalu Rasulullah mengajarkan lewat sibghah yaitu Quran dan hadis. Kalau 5 ibu ada, insya Allah anak ibu bisa berubah. Coba aja ibu perhatikan. Kalau satu ini hilang pasti Pak. Iya Pak Ustadz, anak saya kepengaruh lingkungan, sekarang main handphone. Aduh, kalau udah main handphone Pak Ustadz, berarti bisa aja lingkungannya. Bisa aja ibu-ibu juga pada main handphone, semua pada handphone, anaknya juga ikut main handphone. Tapi ibu megang Quran, suami megang Quran, semua mungkin aja anak itu ngikutin. Anak itu pragmatis Bu, dia ngikutin apa yang menjadi contohnya. Next, berikutnya, pertanyaan berikutnya. Oke, untuk pertanyaan yang kelima dari Ibunda Akmar, pertanyaannya, bagaimana sebaiknya kita menjelaskan ke anak-anak tentang keberadaan Allah dan Rasul? Dan seperti apa jawaban yang tepat agar anak-anak punya persepsi yang benar tentang agamanya? Terima kasih, Ustaz. Bu, jangankan anak ibu aja kalau ditanya Allah itu ada di ars masih bingung. Jawab aja sesuai dengan Quran dan Sunnah. Allah itu ada di ars. Ars itu ada di langit. Dah.
nanti lambat laun anak itu akan ngerti. Sejalan dia ngaji, sejalan dia ngaji. Karena kalau dijelasin dan sebagainya, kenapa? Karena cakrawala berpikirnya belum nyampe. Saya ambil contoh cerita. Ada anak TKB, dia bertanya ke bapaknya yang arsitek, Pak, pelangi itu apa sih, Pak? Si bapaknya lagi gambar. Bapaknya kesel ngomong apa? Aduh, papa lagi gambarnya, lagi kerja. Saya nanya sama mama kamu. Wah, sini Bunda Leli lagi goreng kerupuk. Mana Bunda Leli? Bunda Leli goreng kerupuk. Ditanya, Mama, pelangi itu apa sih? Ih, ini anak nanya pelangi lagi. Mama lagi goreng kerupuk, sebentar lagi angus. Sana ke kakak kamu. Ke kakaknya dia tanya. Kakaknya SMP kelas 2. Mas, aku mau tanya pelangi itu apa? Kakaknya mau jelasin, bingung cara jelasinnya. SMP kelas 2. Kakaknya ngomongnya apa? Nanti kamu dapat di kelas 2 SMP. Masya Allah, lama banget. Berapa tahun lagi? Akhirnya si anaknya ngelihat mboknya. Kamu siapa mboknya, Bu? Pembantunya, tapi dari kampung. Ya, akhirnya dia nanya mboknya dari kampung. Mbok, pelangi itu apa sih, Mbok? Maaf, Bu, kalau orang kampung jelasin pelangi apa, Bu? Boleh apa, boleh? Pelangi itu apa? Jalanan bidadari. Bidadarinya turun. Terus nyampe di sungai, di kali, mandi. Terus ada orang ngintip. Hilang. Terus hilang, gini ceritain. Masuk nggak, Bu, anak? Cerita itu masuk nggak ke anak? Masuk Masuk. Ternyata yang saya ceritakan itu adalah ibu-ibu waktu masih kecil. Tuh masuk sampai sekarang. Iya. Ternyata ibu dulu dapetnya dari si mbok. Dia masuk. Harusnya jelasin aja. Oh, nak, pelangi itu adalah, jelasin aja sesuai dengan pemahaman dia. Itu karunia yang datang dari Allah berupa kenapa awannya begini. Oh, Pak Ustadz, saya nggak ngerti. Ada yang sangat bagus. Kalau dulu saya ajak anak saya ke perpustakaan, saya ajak anak-anak saya ke toko buku. Harusnya Bu ngasih hadiah itu ke anak-anak ke toko buku. Boleh kamu beli buku di sana, nanti kalau punya prestasi ini, ajarkan anak itu. Cari. Mama nggak tahu pelangi. Nih di buku ini dijelasin pelangi begini. Tuh, ibu yang baik begitu. Walaupun ibu nggak tahu, jangan bilang nggak tahu, mama nggak gini. Bilang aja, nanti ya nak kita cari lewat buku gini nih. Nanti ya nak kita cari lewat apa, tanya ke ustadz, ke guru. Itu lebih bagus, Bu, daripada ibu bohong, ibu bilang nggak tahu. Nanti dia akan nyari. Akhirnya anak tadi ke tetangga, dia ngomong sama tetangga, anak tetangga, tahu nggak pelangi? Nggak tahu. Nggak tahu. Akhirnya anak itu menyesatkan 2 RT. 2 RT disesatin. Pelangi itu ada bidadari gini. Parah udah, Bu. Aduh, udah parah dah. Bu Leli tolong bertobat ya. Mudah-mudahan Bu Leli diampunkan oleh Allah pemahamannya, ya Allah. Bu Leli ya, dari dulu sama mbok belajarnya, ya Allah. Akhirnya jadi salah tuh sampai sekarang Ibu ingat nggak? Ingat begitu. Salah dia dididik dari awal. Terus saya ingat. Makanya kita disebutnya ada recovery, Bu. Recovery tentang pemahaman kita yang ada di tasbih kalau dalam Islam. Di tasbih itu dibersihkan. Ibu-ibu nih kalau ada gelas bening, di sini ada yang kotor, mengendap. Saya nggak isi yang kotor. Saya lagi mau ngambil yang kotor ini, tapi tanpa merusak yang bening. Ibu-ibu saya yakin ada pemahaman yang bagus-bagus, tapi ada pemahaman ibu-ibu yang rusak. Nah, saya lagi mau bersihin yang rusak, pemahaman akidah yang nggak baik. Gitu harusnya. Jadi kalau tadi pertanyaannya bagaimana Rasulullah mensikapi, kalau ada pertanyaan begitu, jawab aja sesuai dengan pemahaman kita. Kalau nggak tahu, ibu lari ke toko buku dan tanya ke guru. Itu lebih bagus. Ya, jadi jangan jawabnya maksain, ngasal. Akhirnya tuh anak kata mama aku, oh, udah parah lagi. Ya. Next, ada pertanyaan lagi? Masya Allah ini. Masih ada Ustaz. Ini pertanyaan yang kedua. Masya Allah, ini pertanyaan banyak banget. Ya, silakan. Senang saya, Bu. Ini pertanyaan ke-6 dari Ibu Argelia Estika. Pertanyaannya begini, Ustaz. Bagaimana pendapat Ustadz tentang Ustadz yang sekarang kebanyakan main sosmed, yang kadang pamer atau menyebar hoax fitnah
ada yang memaki dan berkata-kata kotor, tapi selalu mengatasnamakan Allah dan Rasulullah. Bagaimana kita menanggapinya padahal followernya banyak, Ustadz? Apakah ustadz-ustadz tersebut termasuk melakukan dosa jariah? Terima kasih. Ya iyalah, kalau Bu bilang jual dosa ya iyalah. Kenapa Bu? Orang mah Bu kalau ngomong Allah dan Rasul, orang kafir, orang Islam yang membenci apa Allah dan Rasul juga ngomongnya Allah Rasul. Sekarang pertanyaannya, dukun yang sesat ngomongnya juga insya Allah nggak? Insya Allah ya Bu akan sembuh begini-gini. Nggak ada insya syaitan ya Bu, insya syaitan ya Bu. Bahwa yang saya baca-baca ini adalah ayat-ayat Allah. Ada dibilang ayat-ayat setan? Bahwa yang saya jalankan ini sesuai dengan sunnah Rasul. Semua juga jualannya begitu. Cuma pertanyaannya, Ibu udah bisa tadi. Lah, kalau dia menyebarkan hoax, menyebarkan begini, ya jangan ikutin. Di ayat-ayat nanti kapan kita bahas ya Bu. Di ayat-ayat dijelaskan wala tuti, jangan engkau ikuti perasaan prasangka mereka. Mereka omongannya bagus-bagus tapi perilakunya enggak. Apalagi di Indonesia, motivator banyak enggak? Banyak. Yang ngomongnya ibu maaf terpengaruh, dulu motivator banyak. Dulu sampai banyak banget dulu. Super, apalah tuh tahu super ya, ibu waduh pakai begitu. Tapi kenapa kita pakai Quran dan Sunnah? Jadi kalau ada ustadz-ustadz seperti itu, jangan ikutin. Karena nanti ada ulama dua. Ulama su, ya, ulama yang husnu. Ulama su adalah ulama-ulama atau ustadz-ustadz yang tidak mengajarkan pakai Quran Sunnah. Ada. Apa cirinya? Dua. Ulama tersebut nanti ibu akan ketemu di zaman akhir. Ada orang ahli ibadah tapi bodoh. Orang ahli ibadah tapi bodoh. Ada orang dia berilmu tapi berbuat dosa. Dua ustadz. Ada ustadz yang dia ahli ibadah, ahlul ibadah, walakin huwa jahil. Kalimatnya gitu. Lalu yang kedua adalah dia ahlul ilmi. Dia berilmu, walakin huwa fujur, tapi dia melakukan dosa. Saya ambil yang satu. Dia ahli ibadah, tapi dia bodoh. Saya nggak tahu ya Bu, saya nggak sebutkan namanya dan sebagainya. Sekarang ada orang nanya ke Ustadz, Ustadz, dengkul saya sakit terus, kenapa ya Ustadz? Oh, ini mungkin masalahnya sama tetangga. Ada hubungan dengkul sama tetangga. Banyak kamu ikutnya? Banyak. Oh Ibu, ada masalah dengan suami, datang. Ustadznya apa? Bukan menyelesaikan masalah, malah Ibu disuruhnya apa? Banyak zikir ya Bu. Ini Ibu zikir 1000 kali. Bacanya setiap sholat. Terus dia baca. Dia berantem sama suaminya. Pas dia baca zikir, nggak berantem. Suaminya gimana mau berantem? Dia lagi zikir. Tapi masalahnya selesai nggak? Enggak. Nanti Ibu temui ada ustadz yang dia ahli ibadah, tapi dia bodoh. Bodoh dalam masalah apa? Fikih. Bodoh dalam apa? Masalah tadi, problem solving tadi. Dia nggak ngerti. Karena sekarang Bu ustadz mengalami segmentasi. Ada ustadz yang maaf, ikut. Ustadz yang zikir, ada? Ustadz yang infak sodako mulu, ada? Ada ustadz yang bid'ah mulu, ada? Ada ustadz yang apalagi nggak tahu lah itu, saya nggak tahu. Ibu pengikutnya ada nggak? Ada Bu. Nah, nanti akan tersaring siapa yang benar mengikuti ustadz-ustadz yang berdasarkan Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Itu ada kembali itu orang-orang siapa? Ibu harusnya pandai memilih ustadz. Makanya dijelaskan dalam para ulama jelaskan engkau itu bagaimana cara engkau mengambil ilmu. Dengan siapa dan dengan apa? Dengan siapa ustadznya? Dengan apa? Quran dan Sunnah? Semua pakai Quran Sunnah Pak Ustadz, tapi ustadznya banyak melakukan dosa. Tinggalkan. Dia bagus Pak Ustadz, tapi nggak berdasarkan Quran Sunnah. Tinggalkan. Itu ada di zaman akhir ini. Jelas? Begitu. Jadi sikap kita gimana? Ya jangan jadi follower, jangan ikuti, unfollow. Ya, ibu teman-temannya yang ngaji aja.
Karena yang namanya medsos itu tugasnya ngasih tahu, ibu-ibu ada pengajian di sini, ini ada ini, itu bagus. Ibu-ibu jangan lewat Sumarekon, di depan ini macet karena ada mobil lagi terguling. Informasi. Apalagi informasi menakutkan, hoax lagi, aduh banyak. Kita udah cemas begitu. Dulu nggak ada handphone, biasa-biasa aja ibu kita, Bu. Tenang-tenang aja. Tenang aja. Ya. Ada lagi? Satu pertanyaan terakhir, Ustadz. Oh, terakhir silakan. Ini pertanyaan dari Ibu Guru Al-Azhar nih, Ustadz. Wah, saya harus nanya, ini mah terbalik. Pertanyaannya begini, Ustadz. Apakah ada bacaan doa agar Allah selalu membersihkan hati kita? Pertanyaannya. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Di surat 3 ayat 8 lagi. Buka surat 3 ayat 8. Ya. Dalam Al-Quran banyak, di buku-buku doa banyak. Ya, kita nggak praktekkan, nggak amalkan aja. Ya, surat 3 ayat 8. Rabbana la tuzigh apa? Tapi nggak tahu letaknya di mana, Pak Ustaz. Sama artinya saya nggak tahu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami untuk apa? Condong. Condong aja nggak boleh, apalagi ngikutin. Orang-orang itu Pak Ustadz, dia nggak pakai jilbab, mabuk-mabukan, itu artis-artis misalnya, maaf, ganteng-ganteng ya Pak Ustadz, hidupnya baik-baik, itu aja ibu nggak boleh. Condong begitu aja nggak boleh. Nggak boleh. Dan memang mereka begitu. Bagaimana dari tubuh mereka, dari omongan mereka kita jadi tertarik. Nggak boleh. Condong aja nggak boleh. Jadi banyak doa-doa di dalam Al-Quran yang ibu, maaf, bukan berarti kok doa kita nggak dikabulkan. Ibu harusnya cara-cara doa dikabulkan. Bersihkan hati, makan yang halal, jangan yang haram, jangan nyakitin orang. Kenapa ulama-ulama terdahulu kalau doa langsung dikabulkan? Karena hatinya bersih. Kita doa doanya maaf lama dan juga banyak, tapi hati kita kotor, makanya sulit dikabulkan, Bu. Ada 4 doa dikabulkan. Yang pertama langsung dikabulkan prosesnya. Ada orang berdoa langsung dikabulkan, bagus. Ini biasanya hatinya bersih. Yang kedua, doa dikabulkan setelah perbuatan zalim tidak dilakukan. Artinya apa, Bu? Bertobat. Yang ketiga, ada doa yang dikabulkan tapi diberikan yang sejenis dari yang kita minta. Ibu minta doa supaya dapat rezeki, tapi uang nominalnya nggak dikasih, tapi ibu sehat, dapat juga nggak rezeki sebenarnya, Bu? Dengan ada orang dapat uang tapi sakit, keluar juga nggak? Aduh, saya penghasilannya minim, tapi anak saya beasiswa. Ibu alhamdulillah suami dengan penghasilan besar, tapi bayar di Al-Azhar, bayar di tempat yang lain besar. Yang keempat, bisa saja rezeki itu tidak, doa kita tidak dikabulkan di dunia, tapi diberikan ganjarannya di akhirat. Nanti ibu kaget, di akhirat ada pahala yang di depan ibu. Loh, ini pahala apa? Ini adalah doa-doamu yang tidak dikabulkan di dunia lalu engkau sabar, dan inilah hasilnya diberikan di akhirat. Ada berapa nanti? Doa prosesnya ada berapa tadi? 4. Bulan depan pertemuan berikutnya kita ada exam, ada ujian. Ya, 85% tidak hadir, tidak boleh ikut kuliah saya. Ya, berarti ada 4 prosesnya. Yang pertama langsung dikabulkan. Yang kedua dikabulkan setelah perbuatan zalim tidak kita lakukan. Lalu ada dikabulkannya yang sejenis, tidak yang seperti kita minta. Lalu yang berikutnya adalah ada doa yang dikabulkan nanti di akhirat. Allah alam bisawab. Seneng nih pertanyaannya, Masya Allah. Ya. Ada lagi? Atau mungkin ada yang mau tanya live atau gimana, saya tidak tahu jamnya.
Nah, Sudah Ustaz. kembali ke MC. Ya, saya kasih kesimpulan, ibu-ibu rahimakumullah, ya, mudah-mudahan salehah, ya, bahwa yang namanya iman itu bukan hanya membenarkan keberadaan Nabi saja, tapi juga harus membenarkan dan melaksanakan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau cuma mengetahui bahwa Nabi lahirnya, bapaknya, ibunya meninggal di mana, itu maaf kita nggak ditanya di akhirat, Bu. Di dalam kubur ibu nggak ditanya tanggal Rasulullah Muhammad SAW lahir tanggal berapa? Tanggal berapa, Bu? 12 Rabiul Awal. Padahal ada hadis jelaskan tanggal 9. Ada yang jelaskan hadisnya tanggal 11. Ibu nanti nggak ada pertanyaan di dalam kubur tanggal berapakah Rasulullah Muhammad SAW lahir. Nanti yang nggak bisa atau jawab salah di neraka. Nggak ada pertanyaan itu, Bu. Bapaknya Rasul siapa, ibunya siapa, nggak ada. Yang ditanya adalah engkau mengikuti ajaran Rasul apa tidak. Paham, Bu? Ya bukan berarti itu nggak boleh ibu ketahui, boleh. Itu kan cuma sakofah, pengetahuan aja. Tapi yang lebih penting adalah ibu melaksanakan apa yang Rasulullah contohkan. Dan saya berharap pada ibu-ibu semua di sini, kalau memang mau ikutin Rasulullah Muhammad SAW nanti barisannya di surga, maka gampang. Ikuti aja yang dia pernah masuk surga, yang dia dijadikan calon masuk surga. Ikuti aja perilakunya. Rasul dijadwalkan masuk surga, ikuti perilaku Rasul. Sahabat dijadwalkan masuk surga, ikuti aja perilaku sahabat. Gampang. Kalau ibu pengen sukses, ikutin orang-orang yang udah pernah sukses. Gitu aja kan. Kalau ada orang yang udah masuk surga, ikutin aja orang-orang yang udah pernah masuk surga bagaimana. Cara-caranya bagaimana? Gampang, ikuti dia. Dengan cara apa? Kajian. Dengan cara apa? Ngaji. Bisa tahu seperti ini. Saya rasa cukup, mudah-mudahan bisa kita lanjut pertemuan nanti berikutnya. Mohon maaf kalau pertemuan perdana kurang berkenan karena memang saya tidak biasa ceramah. Saya biasanya ada kajian, ibu megang kitab, ibu baca, nanti kitabnya tidak bahasa Arab, kitabnya bahasa Indonesia biasa. Kita bahas satu-satu, itu namanya mulazamah. Hadis pertama, besok hadis kedua, besok hadis ketiga, terus. Nah itu biasa berkelanjutan. Pengajian saya biasanya ada yang sudah 20 tahun, dan ibu-ibunya itu aja. 10 tahun, ibunya itu aja. Nah itu kenapa? Karena kajiannya disebutnya mulazamah. Saya rasa cukup, saya kembali ke MC. Silakan MC. Alhamdulillah, demikian acara kajian rutin SD Islam Al-Azhar 61 Semarang Serpong. Masya Allah, kajian kita hari ini sangat-sangat menambah wawasan Pak Ustadz. Dan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya kita lanjutkan ke doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Ihsan Hakim. Kepada Ustadz Ihsan Hakim kami persilahkan kembali. Doa yang paling baik ketika pada saat setelah pengajian itu doa kafaratul majelis. Nah, yang kita harus lakukan sebelum kita tadi baca doa, kita berharap mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan yang kita tadi diskusikan dan sebagainya, kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan. Terus setelah melaksanakan, kita mencontohkan ke orang lain. Lalu kita ikhlas, nggak usah pakai medsos. Ibu udah baca berapa juz tadi malam, udah berapa tahajud, nggak usah. Karena inti ibadah itu disir, dirahasiakan. Lalu yang berikutnya mudah-mudahan ya, kajian-kajian mau dengan saya, dengan ustadz yang lain, ibu diberikan kekuatan untuk tetap terus menambah ilmu. Karena nggak mungkin, Bu, bahwa hidup ini nggak punya pakai ilmu. Yang berikutnya adalah semoga Allah juga berikan keberkahan buat ibu, keluarga ibu, dan mudah-mudahan juga Allah masukkan ke surga orang tua kita yang sudah mendahului kita. Dan juga mudah-mudahan ya Allah berikan kekuatan bagi kita yang masih mempunyai orang tua masih bersama kita. Mudah-mudahan Allah sehatkan mereka ya, Bu. Kenapa? Karena di usia tuanya sendiri, dia sendiri dengan tubuhnya aja udah susah. Ya, dengan pikirannya jangan ditambah-tambah yang susah lagi. Ya, kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada dia. Kita doakan anak-anak kita yang lagi belajar. Kita doakan juga mudah-mudahan ya Al-Azhar, pimpinannya, juga ibu-ibu yang terlibat, guru-gurunya, dan juga orang yang terlibat di Al-Azhar, mudah-mudahan Allah berkahi. Allah berikan kesehatan di pandemi ini, juga Allah jauhkan dari segala penyakit. Kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi ibu yang mau bertanya lewat WA ke saya, silakan ya, Bu. Nanti boleh di-share WA saya. Ibu mau bertanya tentang keluarga, anak, atau siapa, silakan.
bertanya lewat WA ke saya. Silakan. Kalau nanti memang Ibu mau ada pertanyaan, saya bebas. Mudah-mudahan kalau memang saya bisa jawab cepat, bisa jawab cepat. Biasanya saya malam saya jawab. Kalau memang Ibu ada pertanyaan, itu saja dari saya. Salam buat keluarga semua. Silakan MC, kembali lagi ke MC. Baik, terima kasih. Sebelum acara ini ditutup, kami akan mengumumkan terlebih dahulu pembagian door prize. Door prize akan diberikan kepada 5 orang jamaah yang hadir lebih awal dan 10 orang jamaah yang telah mengajukan pertanyaan terbaik pada sesi tanya jawab ini. Kebetulan di sini tadi ada 7 pertanyaan, ada 7 penanya, dan kami berikan door prize-nya menjadi 10 orang jamaah yang datang lebih awal di acara kajian ini dan 7 orang jamaah penanya. Oke. Saya udah nunggu dari pagi, Bu. Saya udah nunggu dari pagi. Kalau buat Pak Ustadz khusus, Pak. Alhamdulillah. Saya bacakan. Oke, saya bacakan untuk door prize untuk yang datang lebih awal. Yang pertama, maaf Ibu, boleh saya mohon izin? boleh, Ibu Ustaz, lanjutkan. boleh. Ya, sama salaman buat semua ya Ibu. Mudah-mudahan berikan kesehatan Baik, Pak Ustadz. Ya. harap dilakukan ya Bu, pakai pakai masker dan yang lain. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan pada Ibu. Amin. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Saya lanjutkan untuk peserta 10 absensi pertama. Yang pertama adalah M. Abiu. Yang kedua Sri Widayati, maaf. Yang ketiga Anti. Yang keempat Ibu Nyimas Mori Zuhriana. Yang kelima Ibu Alena Ariana. Yang keenam Ibu Prisa Akila. Yang ketujuh Ibu Linda. Yang kedelapan Ibu Eli Azizah. Yang kesembilan Ibu Fildo Labibrain. Dan yang ke-10 adalah Ibu Kaila Azalia Kiran. Itu untuk pemenang door prize 10 absensi pertama atau yang datang lebih awal ya. Selanjutnya untuk door prize pertanyaan terbaik. Yang pertama Ibu Aimar. Yang kedua mohon maaf, yang pertama Ibu Aimar, yang kedua Ibu Linda, yang ketiga Ibu Imalasari, yang keempat Ibu Akmar, yang kelima Ibu Argelia Estika, yang keenam Ibu Eli. Iya, betul ya. Ada 7 ya seharusnya ya. Bu Resi, yang paling atas. Yang ketujuh Ibu Resi Aradia, mohon maaf. Jadi ada 7 orang penanya ya, pertanyaan terbaik. Untuk yang namanya disebutkan, mohon jangan di lab dulu, nanti dihubungin sama pihak panitia ya. Terima kasih. Kita bisa tutup kajian. Acara demi acara telah kita lewati bersama. Tibalah kita pada penghujung acara, yaitu penutup. Mari sama-sama kita tutup acara kajian rutin ini dengan bacaan hamdalah dan doa. Selaku panitia kajian rutin Islam Assalamualaikum yang kurang berkenan di hati, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.